Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillahi ma dhaqat illa farajahullah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna syari'an bi'izzatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nasihat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama kita melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang di belakang silahkan maju Pak, biar yang di belakang bisa buat sholat untuk jamaah yang baru datang. Silahkan untuk maju ke depan. Kita bersama-sama akan lanjutkan untuk membaca kitab Nasaihul Ibad, yang mana ini adalah karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga disarahin oleh ulama kita dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah supaya beliau-beliau semuanya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan kita semuanya yang membaca kitab ini, belajar kitab ini mendapatkan manfaat dan juga berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang bawa kitabnya silahkan dibuka halaman nomor 6, baris yang kedua dari atas. Halaman 6 baris kedua dari atas, maqalah ke-14. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama'i ay attiba'ul qulubi wa hum al awliya'u man kana man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billah wal ma'na man dhanna anna lahu nasiran aqraba minallahi wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi min nafsihil ammarati wal lawamati
fa innahu lam ya'rif nafsahu. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i, itu diceritakan dari sebagian ahli hikmah. Ai atibbaul qulubi, yang dimaksud hukama adalah dokternya hati. Jadi dokter-dokter hati. Wahum, yang dimaksud hukama yaitu al-auliya'u, para aulianya Allah. Mereka mengatakan man tawahhama, barang siapa yang menyangka, annalahu, sesungguhnya itu bagi dia, waliyan, ada penolong, aula, yang lebih utama, minallahi, daripada Allah, qallat, maka sedikit, ma'rifatuhu, pengetahuan nyaman, billahi, kepada Allah. Wal makna, artinya man, siapa saja, zonna, yang berprasangka, annalahu, sesungguhnya itu bagi dia, nasiron, ada penolong, aqraba, yang lebih dekat, minallahi, daripada Allah, wa aktsara, dan lebih banyak apane nusrotan, pertolongannya, minhu, daripada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya man itu lam ya'rifillaha ta'ala, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menyangka, berprasangka bahwasanya ada penolong yang lebih hebat, yang lebih dekat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan penolongnya ini lebih banyak membantu dia daripada Allah, maka sungguh orang itu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya jangan sampai kita punya prasangka bahwasanya ada penolong yang lebih hebat daripada Allah. Kadang-kadang kita kan suka ngomong begini, kalau bukan karena dia, mungkin saya udah mati. Nah ini berarti seolah-olah kita menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena dia, usaha saya udah bangkrut. Seolah-olah yang buat kita bangkrut, yang membuat kita kaya itu orang itu. Padahal yang membuat kita sukses, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita hidup, yang membuat kita bisa hidup, itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, corona 2 tahun tuh udah nggak bisa apa-apa saya. Kalau bukan pertolongan dia nih, ya udah lewat saya. Nah, ini kita berarti menafikan Allah subhanahu wa ta'ala, meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kalau tidak karena pertolongan orang itu, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal sebelum kita ada yang menolong orang itu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun selama kita hidup, itu yang menolong ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, ya. Kita bisa hidup, kita bisa makan, itu karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kemudian ada satu masalah, kita terhimpit dengan masalah, kemudian ada orang yang membantu kita, kemudian kita melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bilang kalau bukan karena dia maka usaha saya udah bangkrut, kalau bukan karena dia mungkin saya udah mati. Nah, jangan, karena ini kita sama halnya tidak mengenal Allah ta'ala. Karena Allah ta'ala itu yang maha hidup, yang maha memberi, yang maha segala-galanya. Makanya
Kita kan diajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Jadi penolong yang terbaik, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencukupi kita walaupun dengan perantara. Kadang kita minta bantuan orang, kemudian orang itu membantu kita. Tapi kemudian jangan jadikan karena orang itu membantu kita kemudian kita meniadakan Allah. Orang itu membantu kita karena orang itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Maka hakikatnya yang membantu kita adalah Allah. Hakikatnya yang menyelamatkan kita adalah Allah. Orang yang membantu kita menyelamatkan itu adalah perantara karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian wa man tawahhama, dan barang siapa yang berprasangka annalahu, sesungguhnya itu bagi man aduwan, punya musuh, a'da, yang lebih kuat, yang lebih memusuhi, yang lebih kuat, min nafsihi, daripada dirinya, qalat, maka sedikit ma'rifatuhu, pengetahuannya man binafsihi, kepada dirinya. Wa man dhanna, dan barang siapa yang berprasangka annalahu aduwan, bahwasanya dia memiliki musuh aqwa, yang lebih kuat, min nafsihil ammarati, daripada nafsunya dia, yaitu nafsul ammarah, wal lawamati, dan nafsul lawamah, fa innahu, maka sesungguhnya man itu lam ya'rif nafsahu, sesungguhnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ini. Jadi barang siapa yang berprasangka bahwasanya ada musuh yang lebih kuat daripada hawa nafsunya, daripada dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang itu tidak mengenal dirinya. Kenapa? Karena musuh yang terberat di dalam diri kita itu adalah hawa nafsu. Musuh yang paling berat itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang tidak mempan untuk ditembak, bukan orang yang enggak mempan untuk dibacok, akan tetapi musuh yang paling kuat buat diri kita itu adalah hawa nafsu kita. Makanya Rasulullah setelah selesai, setelah pulang daripada perang Badar, perang yang berat itu, maka Rasulullah kemudian kumpulkan kepada para kaum muslimin, semuanya dikumpulkan, kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na, gimana tuh hadisnya? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Kita semuanya baru saja pulang daripada jihad yang kecil. Kita baru selesai melakukan jihad kecil menuju jihad yang besar. Jadi dikatakan Rasulullah, perang itu jihad kecil. Kita akan menuju jihad yang lebih besar. Apa? Maka sahabat bertanya, qala wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, yaitu jihadun nafs, jihadul qalb atau jihadun nafs. Perang yang lebih besar, jihad yang lebih besar, yang berat, itu adalah jihad hati, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang besar, yang berat. Kenapa? Dan tadi kan dikatakan nafsul ammarah wa nafsul lawamah. Jadi nafsul ammarah dan nafsul lawamah ini adalah nafsu yang sangat berat untuk dikendalikan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi."
dan kami tidak bisa membebaskan diri kami dari hawa nafsu. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi nafsul la'amaratun bisu ini nafsu yang senantiasa memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, Imam Ghazali mengatakan, jadi nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsul ammaratu bisu, kemudian yang kedua nafsul lawwamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsu ammaratun bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ini ada memiliki 3 sifat. Yang pertama sifatnya adalah hayawaniyah, yaitu hewan, ya, sifat-sifat binatang. Nafsu yang senantiasa menjerumus kita ke dalam sifat-sifat kebinatangan. Sifat binatang itu bagaimana? Sifat binatang itu biasanya kan makan, minum, tidur, kawin. Iya, betul nggak? Jadi binatang itu sifatnya itu makan, minum, tidur, kawin. Jadi pengennya makan gitu aja. Kalau makan udah kenyang kemudian tidur. Kalau udah tidur bangun-bangun kawin. Nah, gitu kan, makan, minum, tidur, kawin, gitu aja. Jadi kalau manusia kok kemudian dia hanya melakukan itu aja, dia kerja hanya untuk cari makan. Kalau udah makan kenyang tidur. Kalau udah tidur ntar bangun-bangun ngajak kawin. Ya, kawin. Makan, minum, tidur, kawin, gitu terus. Maka nggak ada bedanya manusia ini dengan binatang. Manusia kan diberikan Allah Subhanahu wa taala akal. Maka akal ini untuk membedakan supaya kita tidak seperti binatang tersebut. Maka jangan ikuti yang namanya nafsun ammaratun bisu ini. Ini nafsu yang menjerumuskan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, pengennya kalau untuk makan-makan aja. Begitu dapat duit makan-makan. Makan-makan. Tapi dia nggak pernah pikirkan ini duit untuk persiapan nanti ketika menghadapi kematian. Nggak pernah memikirkan itu. Makan, minum, pokoknya poya-poya lah. Dia cari duit untuk makan. Maka jadi dikatakan dia menjadi abdul butun, hamba perut. Nah, ini kalau cari duit untuk makan doang, dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak disisihkan hartanya tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi terjerumus daripada nafsul ammarah bisu tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya nafsul lawwamah. Sifat yang kedua, ya, sifatnya nafsul amarah ini yang kedua adalah sabu'iyah. Apa itu sabu'iyah? Sabu'iyah ini adalah sifat binatang yang galak, pengennya nyeruduk mulut. Bagaimana sifat sabu'iyah ini? Biasanya kalau dia memiliki sifat sabu'iyah ini, maka dia akan marah dan inginnya berkelahi. Begitu makanannya direbut orang, maka sifat dia akan marah. Haknya dia diambil orang, dia akan marah. Kemudian cenderung untuk berkelahi. Nah, ini sabu'iyah. Jadi kalau kita misalkan lagi kondisi marah, usahakan supaya kita mencari tempat yang lebih rendah. Maksudnya bagaimana? Kita itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka supaya amarah itu bisa mereda, ketika kita marah itu dalam keadaan berdiri, maka duduk. Ya. Kita marah lagi berdiri, usahakan duduk supaya untuk merendahkan amarah. Kalau lagi duduk kita marah, maka rebahan.
biar amarah kita lebih terkontrol, terkendali. Tapi kalau kita lagi marah, kita lagi duduk, tiba-tiba malah kita berdiri, maka akan semakin marah. Nah ini, jadi begitu caranya. Kalau lagi berdiri, kita marah, lagi berdiri, duduk. Kalau duduk, rebahan. Tapi kalau nggak bisa juga, maka dengan air. Ya, dengan air. Bagaimana maksudnya? Dengan berwudu. Kalau kita lagi marah, untuk meredakannya tersebut dengan kita berwudu. Berwudu biar lebih dingin, lebih fresh, jadi sifat amarah itu lebih terkendali. Kalau dengan wudu masih ini juga, ya udah nyebur ke kolam. Nyebur ke kolam sekalian, biar dingin. Ntar marahnya supaya terkendali. Kemudian yang ketiga, sifatnya nafsul ammarah ini yaitu syaitoniyah. Sifatnya sifat setan. Apa itu sifatnya setan? Setan ini biasanya dia memiliki sifat hasud. Ya, hasud. Apa itu? Dengki. Ketika ada orang mendapatkan nikmat, kemudian dia, ya kok dia mendapatkan banyak sayang enggak, kemudian marah. Ya, hasud, dengki, kepingin supaya apa yang dimiliki orang itu bisa berbalik dia miliki. Nah ini hasud ini. Makanya la hasudu al hasudu la yasud. Sesungguhnya orang yang hasud ini tidak akan bisa menjadi mulia. Orang yang hasud tidak akan bisa menjadi mulia. Seperti sifatnya setan, iblis, ketika Nabiullah Adam ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Istilahnya waktu itu ketika Allah menciptakan Adam, kemudian malaikat, iblis, malaikat dan juga jin disuruh memberikan menyembah, maksudnya sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka iblis gak mau. Kenapa? Hasud di dalam hatinya, loh saya yang udah beribadah bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba disuruh menyembah kepada Adam? Kan iblis ini udah bertahun-tahun diciptakan oleh Allah dan dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disuruh bersujud kepada Adam, maka iblis nggak mau. Nah, ini ada sifat hasad di dalam hatinya. Dan yang kedua, sifat takabur, sombong. Nah, ini sifatnya setan itu, sombong. Padahal pakaian sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh kita memiliki sifat-sifat sombong tersebut. Ini. Maka bagaimana? Karena hasud ini bisa menghancurkan daripada semua kebaikan-kebaikan kita. Hasud dan juga sombong itu bisa menghilangkan pahala-pahala kebaikan kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-hasudu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud itu bisa memakan daripada kebaikan-kebaikan, sebagaimana api yang menghabiskan, membakar daripada kayu-kayu yang kering. Jadi kayu ketika dibakar oleh api, maka kayu itu akan hilang menjadi debu. Begitu pula kebaikan-kebaikan kita, kalau kita melakukan kebaikan tapi didasari dengan hasud, maka semua kebaikan-kebaikan kita itu akan hilang. Nah, ini adalah sifat daripada nafsul ammarah, yaitu ada sifat hayawaniyah, ada sifat sabu'iyah, ada sifat syaitoniyah. Nah, itu harus kita hilangkan. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawwamah. Nah, tadi kan di sini dijelaskan wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihil ammarati wal lawwamah fa innahu lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya dia memiliki musuh yang lebih kuat daripada nafsunya dia, nafsul ammarah dan nafsul lawwamah, maka dia tidak mengenal dirinya. Nah,
Apa itu nafsul lawamah? Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi nafsul lawamah, ya. Jadi Allah bersumpah demi nafsul lawamah ini, nafsu yang banyak mencelaknya. Jadi nafsul lawamah ini dia nafsu yang dia itu enggak konsisten, ya. Makanya kan ada tiga tadi, nafsul lawam, nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah ini nafsu yang enggak konsisten. Maksudnya bagaimana enggak konsisten? Dia ini ketika sering diajak ke kebaikan, maka nafsul lawamah ini akan cenderung menjadi baik. Tapi kalau nafsul lawamah ini tergantung banyakan mana yang ngajak lah, gitu istilahnya. Banyakan mana, nah, istilahnya kalau voting itu, kalau nafsul lawamah, nafsul amarahnya ini lebih dominan, maka nafsul lawamah ini akan cenderung mengikuti nafsul amarah. Tapi kalau nafsul mutmainnahnya lebih dominan, maka nafsul lawamah ini akan cenderung mengikuti nafsul mutmainnah itu. Nah, makanya nafsul lawamah ini dikatakan nafsu yang tercela dan juga nafsu yang mencela. Kenapa tercela? Karena ketika nafsul lawamah ini udah terbiasa, dia terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dia tercela, buruk. Tapi dia bisa menjadi nafsu yang mencela. Kenapa mencela? Jadi dia akan mengingatkan kita ketika kita melakukan perbuatan salah, maka nafsul lawamah ini akan merasa menyesal. Jangan, itu nggak baik. Nah, kenapa? Karena kita di dalam hati kita ini ada nafsul mutmainnah yang lebih tenang tersebut. Makanya nafsul lawamah ini bisa dia tercela, bisa dia mencela. Mencela ini kondisinya dia dalam keadaan beriman, ya. Kalau dia dalam keadaan beriman, maka nafsul lawamah ini akan mencela. Ketika kita beribadah kurang, lupa tadi, tadi nggak sholat duha. Nah ini nafsul lawamah akan mencela. Kenapa nggak sholat duha? Mestinya kan ada waktu, kenapa enggak? Nah ini mencela. Tapi kalau udah terbiasa yang ngajak ini amarah ini kita selalu ikutin, maka lawamah ini akan menjadi tercela karena dia akan selalu mengikutin. Ketika udah menyesal, maka itulah yang dikatakan dia nafsu lawamah yang mencela. Mencela di dalam arti dia akan menyesali perbuatan, mencela kemudian dia enggak beribadah, mencela dia, lah kok enggak ibadah, mencela kok enggak ngaji, loh kok enggak sholat tahajud. Nah ini nafsul lawamah. Kemudian ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang nafsu ini yang senantiasa tenang, ya, tenang dia, diajak beribadah tenang, ngaji tenang, ya. Dia baca Quran tenang. Kenapa? Karena nafsulnya udah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini, maka dia akan terkontrol dari ucapannya, dari perbuatannya, ya, dari perilakunya, maka tidak akan menyakiti orang lain. Makanya kalau diibaratkan itu, kalau nafsul ammarah bisu itu diibaratkan seperti kotoran, ya, seperti kotoran. Kenapa? Jorok, jelek, selalu melakukan perbuatan buruk. Kemudian kalau nafsul lawamah ini diibaratkan seperti lalat kan suka nempel-nempel di kotoran juga. Kadang-kadang ngambil kotoran, tapi kadang-kadang dia nyemplung di kopi juga. Kadang-kadang dia nyemplung di makanan juga. Kadang-kadang dia nempel juga di buah-buahan. Tapi sayang, buah-buahan yang ditempelin sama lalat itu biasanya jadi busuk. Kenapa? Karena lalat ini biasanya dia membawa
penyakit. Nah, nafsul mutmainnah itu diibaratkan seperti tawon, lebah. Tawon ini yang dimakan bagus, yang dimakan adalah dihisap daripada saripati bunga, ya. Dari saripati buah-buahan bunga. Kemudian dia menghasilkan madu. Yang madu itu pun madu yang sangat bagus, bisa buat kita pengobatan kita, bisa buat segala macam. Nah, rumahnya tawon pun bagus, ya. Rumahnya tawon itu kan bagus. Dan tawon tinggal dimanapun itu, lebah tinggal dimanapun itu, tidak pernah mematahkan dahannya. Pernah nggak lihat tawon, rumah tawon di pohon, kemudian pohonnya itu sampai patah gara-gara rumahnya tawon? Nggak ada. Jadi lebah ini tinggal dimanapun itu nggak ada yang merasa tersakiti. Nah ini, jadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu diibaratkan seperti lebah yang tinggal dimanapun tak ada yang tersakiti, dan keberadaannya akan sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, inilah nafsul mutmainnah. Nah, ini semoga kita semuanya mengenal diri kita, ya. Karena orang yang tak mengenal dirinya, yang dia menyangka bahwasanya dia punya musuh yang lebih hebat daripada hawa nafsunya, maka orang itu tak bisa mengenal dirinya. Maka itu kenalilah diri kita sendiri, bahwasanya musuh yang terberat itu adalah ada di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita melakukan perbuatan buruk. Coba kita koreksi diri kita sendiri deh. Ketika kita ada panggilan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dalam hati kita apakah kemudian ayo buru-buru? Dalam hati kita, wah ntar ketinggalan loh, ayo cepetan. Kemudian kita buru-buru ke masjid, buru-buru wudu. Nah itu berarti nafsunya kita udah baik, ya. Bukan nafsul ammarah bisu lagi. Tapi ketika kita dengar suara azan, kemudian dalam hati kita, nanti aja, masih panjang waktunya, santai aja, main game dulu, makan dulu, minum dulu, segala macam, pokoknya entar aja. Berarti kalau kita masih entar, berarti kita masih cenderung nafsul ammarah bisu, atau paling rendah-rendahnya adalah nafsul lawamah. Walaupun dalam hati kita menyesal, berarti kita nafsul lawamah, menyesal, ya saya telat deh sholat ini, berarti lawamah, telat deh saya sholat berjamaah, ketinggalan deh. Nah ini kita nafsul lawamah. Kalau udah kita merasa tenang, setiap kita ibadah itu rasanya tenang. Kalau ibadahnya udah nggak buru-buru, misalkan imamnya lama nih, kita ibadah kita tenang, berarti kita sudah sampai di nafsul mutmainnah. Tapi ketika ibadah imamnya lama, kemudian dalam hati kita, ya lama banget nih imam, sujud lama banget. Nah ini berarti kita itu belum sampai tingkatan mutmainnah itu. Mungkin ini saja ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita merasa ada penolong yang lebih hebat daripada Allah, dan jangan sampai kita merasa bahwasanya ada musuh yang lebih kuat daripada hawa nafsu kita sendiri. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tolong kita untuk senantiasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa'afwana karim ya Allah arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzakina, barik lana fi azwajina wa auladina
bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.